Baik, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Untuk perhitungan metode PIK strategi dihasilkan sebesar Rp301.448.150. Nah, pada perhitungan perencanaan produksi agregat ini menggunakan dua metode. Yang pertama, metode PIK strategi dan satu lagi menggunakan metode transportasi. Untuk mengerjakan metode transportasi ini, kita perlu menginputkan beberapa data, di antaranya ada demand. Untuk mengisi kolom demand itu, kita tinggal kopikan demand di sheet sebelumnya, kemudian kita tempel di kolom demand. Kalian isi sampai ke periode 24. Kalau sudah diinputkan demand-nya, maka langkah selanjutnya kita mengisi ke kolom kapasitas tersedia. Caranya, kita copy dulu dari kapasitas terpasang atau tersedia, regular time sampai subkontrak. Nah, setelah di-copy, kemudian kita paste dalam bentuk nilai atau value. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah, kita kopikan satu persatu menggunakan transpose ya, supaya nanti otomatis posisinya itu jadi ke bawah. Nah, kalian copy sampai ke periode 24. Sebelum kita melaksanakan perhitungan memakai metode transportasi, terlebih dahulu kita harus menyiapkan dulu menginputkan data ongkos regular time, overtime, dan subkontrak dengan cara sama dengan kemudian kita pindah ke sheet ongkos PIK strategi, kemudian kita klik ongkos RT per unitnya, kemudian enter. Habis itu kita bisa tarik ke bawah. Setelah itu kita blok ongkos RT, OT, dan SC, kemudian kita salin ke kolom 13 yang kolom kedua, kemudian kolom 14, kolom ke 15, 16, 17 sampai ke periode 24. Nah, kemudian kalau misalkan udah dimasukkan sampai ke periode 24, selanjutnya kita akan mengisi kolom-kolom yang masih kosong. Nah, seperti ini. Untuk apa sih kolom-kolom itu fungsinya? Nah, fungsinya itu masih sama untuk menghitung regular time, overtime, dan subkontrak. Namun, ini sudah ditambahkan dengan ongkos inventory. Kenapa? Karena misal kita produksinya di prodi 13. Ketika ada sisa, maka otomatis akan memerlukan ongkos. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa penyimpanan itu ada ongkosnya. Oleh karena itu, kita harus tambahkan dengan biaya inventory atau sebesar Rp1.500. Nah, seperti ini. Ditambah Rp1.500. Kemudian enter. Nah, setelah mengisi kolom pertama, kita tarik aja ke bawah sebanyak 3 kolom. Nah, selanjutnya di periode 15, untuk caranya masih sama, yaitu regular time di periode 14 ditambah dengan ongkos inventory atau sebesar Rp1.500. Lakukan hal yang sama sampai ke periode 24.
Setelah kalian memasukkan biaya untuk RT, OT, dan SC sampai ke periode 24, selanjutnya kalian harus hitung itu adalah alokasi untuk RT sampai ke SC. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan metode pick strategi. Bedanya nanti di bagian overtime saja. Untuk periode ke-13 ini, sebelumnya kita lihat dulu demand-nya berapa. Nah, kemudian kita lihat demand itu terletak di bawah ya. Kita lihat demand-nya berapa? 426. Nah, berarti kita alokasikan dulu regular time-nya sebesar dengan kapasitas tersedianya, yaitu sebesar 13.920. Nah, tadi kan demand-nya itu 15.426, sedangkan kapasitas tersedianya itu hanya sebesar 13.920. Nah, berarti masih kekurangan. Kalau misalnya kita memproduksi hanya mengandalkan dengan regular time, artinya kita harus memproduksi menggunakan overtime juga. Nah, jadi harus ada kerja lembur. Kemudian untuk mencari jumlah overtime, nah kita lihat dulu ini demand-nya ada berapa. Ketika kita lihat demand-nya itu sebesar 15.426, sedangkan regular time ini mampu membuat goodie bag sebanyak 13.920, otomatis ini sangat kurang ya. Oleh karena itu kita alokasikan overtime. Nah, untuk mengalokasikan overtime seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa di transportasi ini mengalokasikan overtime-nya itu sejumlah yang dibutuhkan, tidak seperti di pick strategi yang mengalokasikannya semuanya gitu, tetapi ini mengalokasikannya sesuai kebutuhan. Maka untuk mengetahui kebutuhannya berapa, tinggal kita kurangi saja sama dengan demand dikurangi regular time. Nah, gini ya. Nah, setelah kalian sudah menginputkan regular time dan overtime, selanjutnya kalian langsung hitung kapasitas sisanya. Bagaimana caranya? Nah, caranya sama dengan kapasitas tersedia dikurangi dengan RT. Nah, kemudian enter. Nah, ini kalian tarik sebanyak 3 kolom. Nah, selanjutnya untuk mengisi kolom-kolom berikutnya, kalian harus mengalokasikan dulu RT dan OT-nya setiap periode, baru nanti kapasitas sisanya bakal bisa dihitung. Nah, kemudian untuk periode 14, caranya pun sama dengan periode 13. Caranya kita lihat dulu demand-nya ada berapa. Nah, demand-nya sebesar 15.766. Maka kita alokasikan di regular time untuk memenuhi demand dari kapasitas tersedia. Nah, kemudian kita klik kapasitas tersedia, ternyata setelah kita lihat kapasitas tersedianya ini sudah memenuhi, atau regular time ini sudah memenuhi daripada permintaan demand. Nah, oleh karena itu kita jangan memasukkan overtime karena dengan regular time-nya pun sudah memenuhi gitu. Kemudian apabila kita menemukan kasus seperti ini, untuk LP saya ini berada di periode ke-24. Ketika setelah mengalokasikan regular time dan overtime ini masih belum memenuhi. Dari tadi kan dari periode ke-13 sampai ke-23 itu, ketika regular time tidak memenuhi, maka dengan mengalokasikan overtime itu langsung memenuhi. Nah, kira-kira bagaimana jika ada permasalahan ketika sudah mengalokasikan regular time dan overtime ini, demand masih saja belum terpenuhi? Untuk caranya kita lakukan seperti ini. Pertama, kita alokasikan dulu regular time-nya. Nah, ketika kita masukkan regular time, di sini kita bisa lihat
bahwa regular time itu cuma menghasilkan 13.364, sedangkan kebutuhan atau demand-nya itu sebesar 19.167. Oleh karena itu, kita langsung alokasikan overtime. Nah, ketika kita sudah mengalokasikan overtime, nah terus di sini kita cek nih, apakah ini sudah memenuhi ataukah belum. Nah, sama dengan demand dikurangi OT dikurangi RT. Nah, seperti yang kita lihat bahwa ketika kita sudah mengalokasikan overtime, tetapi ternyata masih demand-nya itu masih belum terpenuhi sebesar 77 buah lagi. Nah, caranya untuk kekurangan yang 77 ini kita bisa siasati dengan overtime atau bekerja lembur. Tapi dengan catatan bekerja lemburnya itu di periode selanjutnya. Kenapa enggak langsung di subkontrak aja? Nah, pertimbangannya itu seperti tadi kan, subkontrak itu biayanya sangat mahal, kenaikannya itu mencapai 100%. Jadi sebisa mungkin kita menghindari yang namanya subkontrak. Tetapi maksimalkan dulu overtime sama regular time. Ini regular time-nya sudah 0. Untuk overtime-nya juga sudah 0. Sisanya itu cari lagi di periode sebelumnya. Nah, berarti di periode 23 ini kita lihat apakah masih ada sisa untuk overtime-nya. Nah, pas kita lihat untuk overtime di periode 23 ini masih ada sisa sebanyak 264. Oleh karena itu, kita pindahkan jumlah kekurangan di overtime yang periode 23, karena kan ini masih ada sisa sebanyak 264. Nah, jangan lupa untuk yang 264-nya itu dikurangi oleh 77, maka hasilnya jadi 187. Setelah kalian telah selesai menghitung kapasitas di transportasi, selanjutnya ada 2 tabel lagi yang harus kita kerjakan yang berada di pinggir. Nah, yang ini ada kapasitas terpakai sama ongkos transportasi. Nah, yang selanjutnya itu untuk menghitung regular time pada kapasitas terpakai transportasi ini sama dengan, kemudian kita ke pinggir. Nah, berarti kita pilih RT atau regular time yang berada di periode ke-13, kemudian enter. Untuk pengerjaan OT, SC, dan inventory pun sama. Kita lihat ke pinggir, berarti dari periode ke-13, OT-nya berapa. Kemudian kita klik dan enter. Untuk menghitung SC pun sama, oleh karena tidak ada subkontrak, jadi SC-nya 0. Kemudian untuk menghitung inventory ini, agak berbeda menggunakan rumus sama dengan kita ambil dari kapasitas sisa. Kapasitas sisa dari RT ditambah kapasitas sisa dari OT. Nah, kita klik OT kemudian enter. Nah, gini ya. Kalian lakukan perhitungan sampai ke periode 24. Selanjutnya kita menghitung ongkos transportasi. Sebenarnya cara menghitung ongkos transportasi ini tidak jauh berbeda pada saat menghitung ongkos di peak strategi. Yang pertama kita menghitung ongkos produksi di RT sama dengan kapasitas terpakai di transportasi dikali dengan ongkos RT per unit. Jangan lupa dikunci kemudian enter. Untuk pengerjaan OT, SC, dan ongkos inventory pun sama. Untuk OT sama dengan kapasitas terpakai transportasi di OT, kemudian dikali dengan ongkos OT per unit. Jangan lupa dikunci dan enter. Kemudian SC sama dengan
Kapasitas terpakai transportasi di SC kemudian dikali dengan ongkos SC per unit. Jangan lupa dikunci, kemudian enter. Selanjutnya, untuk menentukan ongkos inventory pun sama dengan klik kapasitas terpakai transportasi pada inventory, kemudian dikali dengan ongkos inventory, jangan lupa dikunci. Tekan F4, kemudian enter. Nah, untuk perhitungan ini kita bisa langsung tarik ke bawah, kemudian pada kolom jumlah ini kita jumlahkan tiap per kolomnya. Kemudian untuk total kita jumlahkan dari jumlah keseluruhan RT, OT, SC, dan inventory. Nah, seperti itu. Kemudian, kita kan sudah menghitung menggunakan metode ongkos peak strategi dan transportasi. Selanjutnya, kita harus merekapitulasi. Nah, hasil dari perhitungan untuk menentukan biaya. Nah, pada rekapitulasi ini kita tinggal menggunakan sama dengan, kemudian pindah ke sheet ongkos peak strategi, kemudian klik biaya dan enter. Untuk metode transportasi pun sama dengan, kemudian kita ke sheet transportasi, kemudian enter. Setelah selesai, kita buat kesimpulan. Metode mana yang kita akan pilih sebagai metode yang cocok, yang memiliki ongkos paling kecil. Berdasarkan rekapitulasi di sini, kita bisa melihat bahwa metode yang dipilih adalah metode transportasi karena memiliki ongkos yang paling kecil. Nah, alhamdulillah untuk perhitungan LP sudah selesai. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan ke asistennya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.